Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Bertemu lagi pada pembelajaran IPA kali ini. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang asam, di mana tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik mampu membedakan dan mengklasifikasikan asam. Peta konsep. Materi umumnya adalah asam. Dalam pembelajaran hari ini, kita ingin mempelajari tentang pengertian asam, ciri-ciri senyawa asam, dan senyawa asam dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa saja ya yang bisa kita ambil dalam pembelajaran di materi asam kali ini? Yuk kita lihat dan simak baik-baik video berikut ini. Pengertian asam. Asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+. Pengertian asam ini dikemukakan oleh ilmuwan yaitu Bapak Svante August Arrhenius 1887. Contoh, HCl berubah menjadi H+ plus Cl-, sehingga ketika bereaksi HCl mengandung H+. Kemudian H2SO4, 2H+, SO4, 2-. Karena ketika dilarutkan dalam air, H2SO4 menghasilkan ion H+, sehingga H2SO4 adalah asam. Setelah mengetahui pengertian dari asam, bahwa asam ketika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri senyawa asam, agar kita mampu membedakan senyawa asam di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tentunya senyawa asam bersifat asam. Biasanya terdapat pada makanan, dan ternyata dalam senyawa asam ada juga yang bersifat racun, seperti asam klorida dan asam sulfat. 2. Asam dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian, asam yang dapat menghantarkan arus listrik terbagi menjadi dua, yaitu asam kuat dan asam lemah. Asam kuat adalah asam yang daya hantar listriknya baik, sedangkan asam lemah tentu kebalikannya, yaitu daya hantar listriknya kurang baik. Contoh dari asam kuat adalah H2SO4, HCl, dan HBr. Sedangkan contoh dari asam lemah adalah CH3COOH dan HCN. Dapat dilihat dalam gambar, itu adalah contoh dari HCl dan H2CO2 yang merupakan senyawa asam yang dilarutkan dalam air. Kita lihat di HCl. Ketika HCl dilarutkan dalam air, maka asam kuat seperti HCl akan terionisasi sempurna saat menjadi larutan. Sedangkan H2CO3 merupakan asam lemah karena tidak terionisasi dengan sempurna. Jadi dapat kita bedakan asam kuat dan asam lemah. Digaris bawahi bahwa asam kuat merupakan asam yang H+-nya terionisasi dengan sempurna. Sedangkan asam lemah, kebalikan dari asam kuat, tidak terionisasi secara sempurna. Dilihat lagi, ada contoh dari asam kuat dan asam lemah. Bisa kalian lihat sendiri dalam video ini. Yang ketiga, asam jika bereaksi dengan basa akan membentuk garam dan air. Apa itu basa? Basa merupakan kebalikan dari asam.
Jika asam menghasilkan H+, maka basa menghasilkan ion OH-. Dan ketika mereka bersatu akan membentuk garam dan air. Garam dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti halnya yang sudah kita ketahui, yaitu garam dan air. Yang keempat, asam dapat diketahui oleh kertas lakmus. Kertas lakmus adalah salah satu indikator untuk mengetahui senyawa tersebut merupakan senyawa asam ataupun senyawa basa. Bagaimanakah membuktikannya? Yang pertama, lakmus berwarna merah. Lakmus berwarna merah jika dicelupkan dalam larutan asam, warnanya akan tetap menjadi merah. Sedangkan jika ada lakmus yang berwarna biru, jika dicelupkan dalam larutan asam, warnanya akan menjadi warna merah. Dari sini kita mengetahui bahwa indikator dari asam adalah lakmus yang berwarna merah. Dapat dilihat contohnya dari gambar di video ini. Inilah ketika peristiwa respon kertas lakmus merah dan biru terhadap larutan asam. Dapat dilihat ada dua kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Ketika dilarutkan dalam larutan asam, yang lakmus merah tetap warna merah, sedangkan lakmus yang berwarna biru akan berubah menjadi warna merah. Itu artinya larutan tersebut mengandung senyawa asam. Setelah mengetahui beberapa ciri-ciri dari asam, kemudian bisakah kalian mengidentifikasi apa sajakah senyawa asam yang dapat kalian temui dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang kita akan melihat beberapa contoh senyawa asam dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya mengidentifikasi senyawa asam sangatlah mudah, karena ketika kalian mengkonsumsi makanan ataupun minuman, ketika kalian merasa itu rasanya asam, maka itulah termasuk senyawa asam. Contohnya, ada larutan cuka. Jika kalian pernah makan atau merasakan cuka dan kalian merasakan asam, itu berarti cuka merupakan larutan asam. Ketika kalian memakan jeruk, tomat, kemudian lemon, tentunya kalian akan merasakan asam. Dan itu merupakan salah satu contoh dari senyawa asam yang dapat kalian temukan sehari-hari. Selain itu, masih banyak sekali contoh-contoh senyawa asam dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kalian lihat di dalam video ini. Setelah mengetahui pengertian asam, ciri-ciri dari asam, dan juga beberapa contoh asam dalam kehidupan sehari-hari, semoga pembelajaran kali ini dapat berguna untuk dapat menunjang pembelajaran selanjutnya mengenai basa, karena asam dan basa saling berhubungan. Dan selalu ingat untuk dapat memperhatikan di sekitar kita mengenai asam dalam kehidupan sehari-hari. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.